Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GVD. Kali ini kita akan mereview Nano Match ini ya, Manhwa yang chapter 266. Gila, di sini kita melihat revolusi dari sebuah MC yang berubah seperti monster. Kalian lihat sendiri ya. Yang awalnya dia ya, yang gue kira itu dia kayak apa ya, kayak ngeluarin sebuah monster ya, atau punya kostum, punya jirah sendiri, baju jirah sendiri. Ternyata bener ya, tapi gue nggak tahu ini apakah ini sebuah robot. Tapi kalau gue lihat dari gambarnya ini sepertinya ini seperti Venom. Kalau kalian tahu, lihat kan ya, teknologi seperti Venom. Kalau Venom kan dari monster hidup ya, perbedaannya. Tapi kalau si MC ini kan dari nano ya, yang apa tuh, ngebentuk seperti baju jirah gitu ya, seperti di kulitnya diselimuti sesuatu yang menurut gue nggak hidup. Kayaknya ini bahannya tuh mungkin kayak robot ya guys ya, kayak jubah kayak robot ya, atau Power Rangers kan guys. Ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sih kayak Venom ya, gue ngeliatnya kayak Venom versi teknologi ya kan. Kalau Venom kan dia makhluk parasit ya, parasit yang hidup. Nah kalau ini enggak nih guys nih. Wih, tapi keren guys ya, karena sepertinya jubahnya ini bakalan melindungi dia dari serangan yang fatal. Jadi nantinya biasanya kan kalau MC di Manhwa kultivasi seperti murim begini, itu kalau kena serangan seperti ditusuk dari belakang atau kena senjata, itu kan masih terluka. Nah sepertinya ini perlu serangan yang emang mungkin setingkat dia baru bisa menghancurkan ya lapisan kostumnya dia ini guys ya, jubah dia ini ya. Kita sebut apa ya ini ya, karena kan dia belum namanya apa ya, evolusi apa ya disebutnya. Tapi keren sih kata gua ya, keren. Dan menurut gua gebrakan seorang penulis berani banget ya. Kan tema mungkin karena temanya masih nyambung kali ya, karena kan teknologi terus dari masa depan ya. Tapi gue baru ngelihat di murim ini sih. Di murim biasanya tuh di donghua pun kayak jarang banget ya. Di donghua jarang banget buat apa namanya, buat bikin cerita kayak gini. Tapi kalau kita lihat jubahnya ini tuh kayak merah ya, merah. Kayaknya ini berasal dari darah deh guys. Kalau kita lihat ya, dari darah si MC yang dibentuk oleh Nano sendiri ya, menyerupai kostum. Kalian lihat sedih. Kita juga belum tahu kekuatan 100% dari jubahnya bisa menangkis apa aja ya. Tapi yang gue tahu sepertinya serangan yang hal kecil untuk dia tuh nggak akan mempan. Itu yang pertama. Tapi gue nggak tahu kalau serangannya setara ya, dan gue nggak tahu juga kelemahannya, karena di sini kan dia bisa buka topengnya sendiri tuh cuman dengan mulut ya, perintah suruh nano. Nah berarti jatuhnya tuh kalau di Iron Man tuh kan enggak, dia mungkin udah ada kendali. Di Venom pun juga begitu, karena kan satu inang. Nah sedangkan ini ada dua ya, ada nano. Di sini juga kita ngelihat ya, pas ngelawan si Siegblade aja, Siegblade pun nggak bisa berkutik. Tahu kan yang contohnya kayak megang tongkat biksu, kalian lihat sendiri, itu pun dia nggak berkutik apa-apa ketika diserang oleh si MC ya. Seperti ini nggak akan menjadi kendala ya, karena kekuatan tempur MC pun makin meningkat. Kekuatan listriknya pun yang diserap dari Dragon Turtle pun udah makin meningkat. Kalian lihat sendiri pada ketakutan pas MC udah mulai datang dan membunuh beberapa tetua dari kerajaan utara yang kemungkinan dia juga memiliki pikiran ninja sama si sekte demonik yang berkhianat lah ya, yang dari awal. Makanya sama dia dibunuh lah, dibantai. Ada yang cuman si tangannya dibuntungin seperti biasa ya, terus ada yang palanya dihilangin. Nah kita nggak tahu kalau dari murim
apakah si sama MC bakalan dibunuh semua atau enggaknya ya kan, kita lihat. Tapi di sini karena Dragon Turtle palanya juga kabur gitu aja, jadi banyak desas-desus nih yang gua lihat dari teman-teman. Sepertinya pala naganya itu aneh aja ya, bisa kabur begitu aja ninggalin beberapa tubuhnya. Tapi kalau gue lihat ternyata yang ditinggalin tubuhnya itu cuma hanya leher guys, kalian sendiri, cuma leher. Berarti kepalanya dan badannya serta kakinya itu masih guys. Jadi di sini kemungkinan ya emang masih kuat banget ini si Dragon Turtle juga ya guys ya, masih kuat. Karena kalau dilihat pas sama MC dipakai jurus mata transparannya, yang gue lihat tuh cuman kelihatan leher-lehernya doang yang desain kayak pala-pala. Kan dia punya pala 3 tuh, pala 3 apa 4 ya, gue lupa pokoknya. Jadi kayaknya 2 kepalanya itu dan lehernya tuh diputus sendiri atau ditinggalin, terus dianya kabur. Jadi masih menyisakan 1 kepala. Jadi kura-kura kepala naga ini bukan kepala 3 lagi, tapi kepala 1 ya. Berarti dia memiliki kecerdasan yang menurut gue kayak manusia, karena di sini dia aja sampai kabur ya pas lagi dibuntungin. Nah, kalau orang-orang bilang dia bisa berubah jadi manusia, kemungkinan bisa. Kalau kata gue kemungkinan bisa ya, karena udah memiliki kecerdasan, terus hidupnya juga udah lama, dan tingkatan kekuatan dari binatang ini udah dianggap spesial ya dari binatang lainnya yang selama ini dikeluarin di Nanomachine. Seperti oh ya, binatang itu udah mati ya, makanya nggak bisa berubah. Yang di awal Kilin ya, cuman tersisa energinya. Kalau ini enggak, kalau ini emang badannya masih utuh dan dia juga masih bisa kabur ya kan. Nah, kata gue kabur ternyata ketemu ketua Sigblade, bahaya. Bahaya, rugi lah si MC, udah capek-capek ya kan, kebantai. Pada akhirnya yang ngedapetin si naga ini malah si ketua Sigblade itu sendiri ya, karena di sini kan cuma anak buahnya doang yang nongol. Ketua Sigblade-nya sendiri masih nyusul kayaknya ya, kayaknya nanti bakal ketemu sih kayak nih pas mungkin entah itu MC mencari si Dragon Turtle atau mungkin ketika dia kembali ke sekte demonik dalam perjalanan ya, bakal lebih seru lagi. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain web preset, aplikasi UX UI sampai bisa menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di page YouTube gua atau bisa di Migo. Nanti gue masuk ke grup gratis ya. Di situ juga ada materi yang bisa kalian pelajari semuanya. Oke, terima kasih udah nontonin video gua. Kita nanti lanjut lagi video selanjutnya dan sampai jumpa lagi di next video.